kita melaksanakan yaitu P5 PPRA atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, profil pelajar Rahmatan lil Alamin ya. Dimana untuk proyek P5 PPRA kali ini yaitu terkait dengan materi kewirausahaan yaitu pengolahan sampah, di mana dalam proyek ini nanti kita akan mengolah sampah yaitu menjadi barang-barang yang bernilai rupiah atau bisa dijual ya, diantaranya seperti membuat kerajinan ya. Dalam tahap pengenalan ini yang pertama perlu anak-anak ketahui adalah tentang jenis-jenis sampah ya, dimana sampah ini sering menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu mengetahui jenis-jenis sampah sehingga nanti kita bisa menanganinya ya, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi sampah. Di antaranya jenis-jenis sampah ini adalah ada sampah organik dan sampah anorganik ya. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat urai. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit untuk terurai. Sampah ini nanti akan tertimbun di dalam tanah dan menyebabkan pencemaran tanah. Mengetahui jenis-jenis sampah, maka selanjutnya adalah tentang dampak sampah, khususnya ini sampah plastik, sampah anorganik. Bagi lingkungan apa dampaknya? Bahwa yang pertama adalah sampah ini berbahaya bagi keberlangsungan rantai makanan, mencemari air dan tanah, tanah menjadi tidak subur, pemanasan global, dan juga polusi udara. Ya, setelah kalian mengetahui jenis-jenis sampah, kemudian dampaknya, maka yang selanjutnya adalah kita mengelola sampah supaya sampah ini tidak menjadi masalah. Ya, di antaranya caranya yaitu menggunakan 3R. Apa itu 3R? Yaitu ada reduce, yaitu dengan mengurangi konsumsi. Artinya kita mengurangi menggunakan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah. Yang kedua yaitu reuse, yaitu menggunakan kembali sebisanya. Jadi sampah-sampah yang sudah terpakai ya, itu bisa kita gunakan lagi. Dan yang ketiga yaitu recycle, yaitu daur ulang. Kita bisa mendaur ulang atau membuat barang-barang yang terbuat dari sampah. Ya, dalam mengolah sampah khususnya untuk supaya bisa menjadi barang-barang yang berguna dan bernilai rupiah, maka kita harus memiliki inspirasi. Mereka orang-orang yang sukses ya, usaha-usaha sukses, supaya menjadi penyemangat kita untuk bisa membuat usaha yang bisa menjadikan kita sukses di masa depan. Nah, ini adalah contoh-contoh tokoh-tokoh atau usahawan yang sukses ya. Seperti contohnya adalah Edward Tirtanata. Nah, siapakah dia? Ya. Dia adalah seorang pengusaha muda, yaitu sebagai CEO dan co-founder Kopi Kenangan, gerai kopi kenangan yang terkenal di Indonesia. Ya, dari sebuah kopi itu bisa menjadikan dia sukses, bahkan terkenal di seluruh Indonesia, yaitu dengan produk kopi kenangan.
ya, kopi yang diminati oleh para pemuda di masa kini. Nah, dari sampah kita juga bisa seperti itu nanti, misalkan hasil karya kita nanti bisa menarik orang untuk membeli produk kita. Ya, setelah kita semakin semangat dengan adanya contoh usahawan yang sukses, ya, kita akan membuat produk dari sampah. Kita memilih produk-produk yang memang mudah dibuat dan banyak kegunaannya juga diminati oleh semua orang. Di antaranya misalkan, nah ini ya, membuat lemari serbaguna dari sedotan plastik, ya. Ini bisa untuk menyimpan pensil, warna, dan lain sebagainya. Misalkan juga bisa membuat bunga ya untuk hiasan. Ini dari botol sedotan plastik. Juga bisa membuat bingkai untuk foto ya. Jadi abadikan momen berharga dengan foto, kemudian dipasang di dinding menggunakan bingkai yang terbuat dari sedotan plastik. Kemudian misalkan bikin tempat-tempat untuk penyimpanan barang-barang dari botol plastik. Setelah pengenalan dan juga kontekstualisasi, ini saatnya aksi, yaitu kamu membuat produk dari sampah anorganik. Nah, sebelum membuat, kamu harus membuat rincian kebutuhan yang diperlukan untuk membuat produk yang akan kalian buat, yaitu mulai dari menyiapkan bahan, alat, kemudian cara pembuatannya. Jangan lupa dibuat sketsanya dulu supaya hasil produknya bisa maksimal. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, Di bendera apa gue? menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala kau berikan. Selamat pagi semua. Setelah alur atau tahap aksi selesai, yaitu dengan diadakannya pameran hasil kerajinan, ini untuk tahap yang selanjutnya yaitu refleksi. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan kelompok, membahas terkait dengan kekurangan dan kelebihan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian setelah itu kalian melakukan penilaian diri dan penilaian kelompok. Jadi nanti akan ada hasil dari yang telah kita lakukan, bagaimana kinerja kalian selama proses kegiatan P5 PTRA ini. Kita
Ya, alhamdulillah untuk kegiatan P5 PPRA kali ini sudah selesai. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan untuk kegiatan selanjutnya akan bisa lebih baik lagi. Baik, cukup untuk kegiatan. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.